Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an Atha ibni Yasarin an Abi Sa'idin al-Khudri qala kharaja rajulani fi safarin fahadaratis salatu walaisa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya thumma wajadal ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma al-wudu'a was-salata walam yu'til akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'it asabda sunnata wa adza'atka sholatuka wa qala lilladzi tawadda'a wa a'ada laka al-ajru marrataini rawahu Nasa'i wa Abu Dawud. Artosipun an Atha ibni Yasarin utawi hadis menika bersumber saking Atha bin Yasar an Abi Sa'idin sangka Abu Sa'id al-Khudri kala wis ngucap sapa Atha bin Yasar kharaja telah keluar sapa rajulani dua orang laki-laki keluar fi safarin dalam suatu perjalanan fahadarat maka telah datang apa as-salatu salat walaisa dan tidak ada ma'ahuma beserta keduanya ma'un air, tidak menemukan air fatayammama mongko bertayamum kedua orang laki-laki itu soidan bertayamum dengan debu thayyiban yang suci fasallaya mongko salat keduanya thumma wajada banjur menjumpai keduanya alma'a akan air fil waktu dalam waktu salat yang sama fa'ada mongko wis baleni utawa ngulang ahaduma sapa salah sijine dari keduanya baleni al-wudu ay wudu was salata dan salat walam yu'id lan ora baleni al-akharu yang lain summa ataya banjur kani sapa karo-karone nekani rajula wa marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara mongko nyritakna karo-karone galika perihal tersebut lahu dumateng Nabi faqala mongko bersabda sapa Nabi lilladzi bagi orang lam yu'id yang tidak mengulangi orang asabta telah mencukupi as-sunata ing sunat asabta telah mendapat engkau as-sunata akan sunnah wa adza'atka dan telah mencukupi kamu sholatuka akan sholat kamu wa qala dan bersabda Rasulullah lilladzi bagi orang tawaddo'a yang mengulangi berwudu sapa orang wa ada dan mengulangi orang laka kepadamu al-ajru pahala marrataini dua kali rawa wis berono ing hadis sapa an-Nasai Imam Nasai wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Hadis dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata dua orang laki-laki keluar bepergian lalu datang waktu sholat sementara keduanya tidak mendapatkan air maka keduanya bertayamum dengan debu yang suci lalu melaksanakan sholat. Setelah itu mereka menemukan air masih dalam waktu sholat. Salah seorang dari mereka mengulangi wudhu dan sholat kembali sedangkan yang lain tidak mengulanginya. Kemudian keduanya menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut. Maka Rasulullah bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholat, engkau telah sesuai sunnah
dan sholatmu telah mencukupi. Dan kepada orang yang berwudu lalu mengulang sholat, beliau bersabda, bagimu mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Nasai dan Abu Dawud. Agak panjang sedikit hadisnya, saya beri judul hukum mengulang sholat setelah tayamum jika menemukan air. Bab menikah pernah terjadi satu perselisihan di antara 2 para sahabat, sing siji nyuding le salatmu mau gak sah, sing disuding sing gak sah iku dudu salatmu, cara Jawa geger utawa suding-sudingan, genten benerno awake dhewe-dhewe, sing bener ku sang salat, sing baleni maneh wong ana banyu kok. Jare kancane, lak saiki ana banyu. Wong mau waktu salat ana banyu kok tayamum kuwi sah. Dadi gendroyono genten suding-sudingan, genten benerno pendapate dhewe-dhewe, akhire karo-karone mara. Regane Rasulullah nyeritakno bab perkara perselisihan tersebut, sing bener ku sing ndi sing baleni maneh tak sing gak baleni, iki jenenge perkara fikih. Maka dari itu jangan kemana-mana supaya tidak gagal paham. Tunggu penjelasan kami sampai selesai agar mendapat kefahaman. Bapak Ibu hadirin, hadis ini menjelaskan bahwa tayamum itu sah digunakan sebagai alat pengganti wudhu ketika tidak ada air. Jika seseorang telah sholat dengan tayamum lalu kemudian menemukan air sebelum waktu sholat itu habis, maka tidak wajib mengulangi sholat karena sholatnya sudah dianggap sah. Jadi sembahyang bari tayamum iku sah, senajan gak baleni wudu tetep sah, soalnya wis digaris dari Gusti Allah nek tayamum iku kenek digawe bersuci jalaran gono banyu. Namun jika memilih mengulang sholat setelah berwudu, maka hal itu boleh dan berpahala 2 kali karena didasari atas kehati-hatian dan kesungguhan dalam beribadah. Maka hukum mengulang sholat setelah tayamum adalah tidak wajib. Orang yang sudah sholat dengan tayamum karena tidak ada air lalu mendapatkan air setelah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah dan tidak wajib diulangi. Namun jika ia memilih mengulang wudhu dan sholat kembali, hal itu boleh dan ia mendapat 2 pahala. Pahala pertama, sholat dengan cara tayamum. Pahala kedua, sholat dengan cara berwudu. Tetapi ia bukan merupakan kewajiban. Nah, pada zaman Nabi SAW pernah terjadi perdebatan di antara 2 sahabat dalam masalah ini. Orang yang pertama mengatakan, sholat kamu tadi tidak sah, kamu harus ngulang karena kamu tadi tidak mau mengulang sholat lagi setelah ada air. Iki ku ngene lho, Cok. Ndak mau sholat iku lak oleh gonok banyu. Ya bener tayamum gonok banyu kok. Lah saiki wis ana banyu. Berarti tayamume batal. Ayo baleni sholat maneh. Jare siji nih, Kak. Lah saiki ana banyu. Wong mau waktu nglakoni jebule gonok banyu kok ya wis sah. Akhire geger. Orang yang kedua menjawab, justru yang tidak sah itu bukan sholat saya, tapi sholat kamu yang tidak sah. Bukan sholat saya karena sholat kok diulang 2 kali. Masa ono sholat asar wis mari kok balen sholat asar maneh. Sholat kok diulang-ulang. Tambah gak bener, tambah gak sah. Ini namanya perselisihan paham atau perselisihan pendapat di antara 2 orang yang sama-sama klaim bahwa dirinya lah yang benar. Asalnya tidak ada air lalu diganti tayamum, itu sudah sah, maka sholat tidak perlu diulangi lagi. Karena tidak ada air, kedua orang ini sama-sama bertayamum lalu sholat bersama, yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum.
Setelah sholat selesai, tiba-tiba mereka menemukan air. Karena sudah ada air, maka orang yang menjadi imam tadi mengulangi wudhu, lalu mengulangi sholatnya kembali. Temannya yang menjadi makmum bertanya, tadi kamu kan sudah tayamum dan sudah sholat, mengapa sekarang mengulangi wudhu lagi dan mengulangi sholat lagi? Ia menjawab, karena sekarang sudah ada air, maka tayamumku aku anggap batal. Temannya berkata, sebenarnya tidak begitu. Walaupun sekarang sudah ada air, kamu tidak perlu mengulangi wudhu dan tidak perlu mengulangi sholat lagi. Karena pada waktu sebelumnya ketika ia sholat memang benar-benar tidak ada air. Nah sekarang baru ada air setelah sholat selesai, maka tidak perlu mengulangi sholat lagi. Kedua orang ini sama-sama bersikeras membenarkan pendapatnya masing-masing. Akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan mana yang benar. Apakah yang benar itu yang mengulangi wudhu dan mengulangi sholat? Apakah yang benar itu yang tidak mengulangi? Justru itu yang benar. Bapak Ibu hadirin, lalu Rasulullah SAW bersabda, baik yang mengulangi maupun yang tidak mengulangi sama-sama benar. Disuting baik Kanjeng Nabi, kon mau sembahin sholat ya benar gue. Kon berarti oleh ganjaran luru atas ijtihadmu. Sing gak baleni ya disuting baik Rasulullah, kon tambah bener kon ku tepak. Iku cocok bari sunahku. Jadi karo-karone gono sing salah, karo-karone bener. Yang tidak mengulangi itu sudah benar, dan yang mengulangi itu juga benar. Kepada orang yang tidak mengulangi sholat, sabda Nabi, engkau telah sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah mencukupi. Dalam arti kamu dapat dua pahala. Pahala pertama ya pahala sholat dengan tayamum, pahala yang kedua ya pahala sholat dengan wudhu. Dan kepada orang yang berwudhu lalu mengulangi sholat, kata Nabi, oh bagimu dua kali pahala. Ijtihad kedua orang tersebut sama-sama benar. Ijtihad orang yang mengulangi wudhu dan sholat kembali itu mendapatkan pahala dua kali. Sedangkan ijtihad orang yang tidak mengulangi sholat adalah pendapat yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih, hendaknya kita itu saling menghormati satu sama lain, tidak boleh memaksakan diri kebenaran pendapatnya sendiri-sendiri. Bapak Ibu hadirin, inilah dunia fikih, dunia yang rentan dengan khilafiyah, dunia yang rentan dengan perbedaan pendapat. Bagi orang yang mempelajari fikih seperti kami, insya Allah bisa memahami duduk perkaranya. Kurang lebihnya demikian Bapak Ibu hadis yang saya baca, maksudnya semoga bisa kita pahami untuk diterapkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.